Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini, arti hadirmu. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus energi Desember 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Dan seperti biasa ada 3 top dan 1 bottom of the deck. Kita mulai. Medaling Angels, clarify energi dari the truth. Cross Watchers Gemini, energi Desember 2022. Clarify please, clarify. Thank you Medaling Angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Gemini. Deck pertama dia, deck kedua dia, deck ketiga dia. Bottom of the deck di sini ada You and I were too young. Oke, kamu dan aku sama-sama masih muda. Ya, bisa muda karena usia, memang masih muda banget. Belum ada kesadaran yang lebih stabil. Ya, masih muda, masih butuh banyak pengalaman, pelajaran kehidupan untuk bisa jauh lebih punya kesadaran di sana. Oke. Bisa juga emang usianya bukan orang muda, tapi orang-orang yang masih merasa perlu banyak belajar karena belum punya pengalaman yang cukup baik untuk membangun kesadaran. Oke? Oke. Deck pertama dia, It was my fault but I blaming you. Ini salah aku tapi aku nyalahin kamu. Oke. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya banyak red flags. Sering playing victim, sering drama, masih belum stabil secara emosional, masih belum mengerti tentang kesadaran apa yang ditabur itu yang akan dituai. Masih labil banget. Dan sering terjadi konflik di antara kamu dan dia karena dia sering sekali menyalahkan kamu untuk situasi apapun yang kalian hadapi. Oke. Deck kedua dia, I wish I had treat you better. Ada penyesalan dari dia. Dia berharap dia bisa mentreatment kamu jauh lebih baik dengan kesadaran tentunya. Selama bersama mungkin banyak banget drama ya, dan selalu offside gitu dari pihak dia, dari sisi dia. Karena dia selalu meletakkan kamu di posisi kursi yang kamu duduki selalu ada di posisi yang salah. Jadi apa-apa salah kamu gitu loh. Dia nggak bisa kentut pun salah kamu. Jadi ini yang cukup toksik yang kamu rasain. Bersama jadi nggak damai. Karena kalau ada masalah, pasti di pikiran dia
selalu berpikir siapa yang harus disalahkan. Tidak mencari jalan keluar, tapi hanya mencari siapa yang harus ada duduk di kursi tersangka untuk disangkakan, untuk disalahkan. Oke. Makanya di sini dia bilang kalau bisa dikasih kesempatan lagi, dia berharap bisa memperlakukan kamu atau men-treat kamu dengan lebih baik lagi. Oke, ini kayak penyesalan gitu ya. Dan di sini ada I will wait for a sign from you. Aku nunggu tanda dari kamu. So ini bisa aja kalian udah nggak komunikasi sama sekali, saling menarik diri karena selama bersama situasinya nggak damai, berantem mulu gitu. Komunikasi intim, tapi di keintiman itu selalu ada prasangka yang buruk terhadap kamu dari sisi dia gitu. Oke. So inilah penyesalan dia karena setelah kalian tidak saling bersama, tidak saling bicara, dia mulai merunut sepertinya, mulai bercermin reflection pada dirinya sendiri, dan akhirnya dia menemukan bahwa konflik, situasi chaos yang terjadi di koneksi dia dengan kamu akibat dari sisi dia yang terlalu berlebihan untuk menjudgmental kamu di sana. Bisa juga karena memang kurang pengalaman, karena di sini kayak you and I were too young, jadi kayak dia pikir karena ya emosi ledakan jiwa muda yang masih meledak-ledak, masih tidak stabil, sehingga mudah terpacu dengan situasi yang harusnya kalau ada konflik ya tenangin diri dulu dan mulai merunut apa yang salah, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diberi fokusnya gitu. Tapi ya semuanya jadi chaos karena playing victim dari sisi dia atau memang drama. Dan mungkin ini yang ingin kamu dengar ya Gemini. Ada momen dia merasa memang dia tidak bisa membahagiakan kamu, bahkan dia membawa kamu pada penderitaan karena sisi dia yang sangat childish di sini, yang memang sudah dia terapkan dari dia hidup gitu loh. Jadi mungkin juga pengaruh circle, pola asuh yang membuat dia seperti itu ya. Tidak semua kita ada di pola asuh yang sportif, yang benar-benar belajar untuk mengakui kesalahan, belajar untuk memperbaiki kesalahan, belajar untuk meminta maaf, belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, belajar untuk berada pada kebiasaan baik. Tidak semua merasakan itu. Oke, makanya dia sadar betul bahwa kurangnya pengalaman hidup dari sisi dia akhirnya membuat koneksi kamu dan dia tidak damai di sana. Setidaknya tidak saling mengisi begitu, lebih cenderung melihat pada perbedaan, bahkan koneksi dia dan kamu serasa seperti berkompetisi ya. Karena bisa juga dengan iri dengki yang dikuasai dalam diri, dan itu menjadi pola hidup, dan akhirnya nggak sadar gitu bahwa itu jalan yang keliru dan akan membawa masalah pada diri sendiri. Oke, so ada seseorang yang begitu menyesal, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak membawa kedamaian, tidak membawa kebahagiaan untuk kamu. Oke? Kita translate dari 78 deck ya. Seperti biasa, baris pertama kamu,
baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari dua sisi, ini bisa vice versa ya, bisa aja juga tidak resonate sama sekali, karena ini energi banyak orang ya, jadi nggak usah kejang-kejang, nggak usah tensi tinggi kalau nonton general reading. Biasa aja. Sebentar ya. Mudah-mudahan kedengaran ya, saya nggak pakai mikrofon karena mikrofon saya lagi dicas. Bentar ya. Oke. My darling angels, clarify please, energi Gemini, arti hadir, Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2022. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Okay, jumping card. Terbalik. The Strength energy, baris pertama ya, ini energi kamu. Energi dari Three of Cups, ini terbalik ya, jumping card. Energi dari Ace of Pentacles. Bentar ya. Oke, bentar. Oke. So energi dari The Strength energy di sini terbalik ya. Kamu ini kayak udah ngerasa pasrah gitu. Bingung apa yang harus kamu lakukan di koneksi kamu sama dia. The Strength energy terbalik itu kayak udah nggak optimis lagi, udah nggak ngerasa bahwa ini hubungan layak untuk diperjuangkan. Semua cara kamu udah lakukan, jadi kayak dari marah, emosi, kesel gitu semuanya, sampai udah nggak berhasrat lagi gitu, udah males gitu loh, bahasanya yang to the point itu udah males gitu. Ya udahlah, terserah gitu, mau kemana hubungan ini, mau ke comberan kayak mau ke jurang kayak gitu, kamu udah nggak mau lagi tahu gitu, nggak mau lagi untuk mengerti kondisi dia, memahami dia gitu. Di sisi kamu nih, terutama dengan Leo, kamu udah nggak mau lagi memahami dia, kasih kesabaran buat dia. Udahlah gitu, kayak terserahlah gitu, mau apapun hubungan ini udah bodo amat gitu. Oke, I don't care. Kalaupun ini chaos ya sudah gitu, kamu kayak udah hilang power bukan hilang power ya, maksudnya udah hilang passion kamu, desire kamu untuk hubungan ini. Oke. Dan di sini ada energi dari Three of Cups, seperti kayak ketika kamu ketemu sama dia, itu harus ada orang lain. Kalau enggak, kamu bisa emosi banget sama dia. Dan ini negatif, kayak kemarahan yang nggak bisa lagi kamu redam di dalam diri kamu, karena
udah capek ngadepin dia dengan semua dramanya dia. Atau memang kamu udah pura-pura tidak tahu lagi tentang dia. Karena kalau kamu ingat dia pasti ada emosi negatif di dalam diri kamu, terutama tentang menurut kamu dia suka flirting gitu loh, orangnya kok genit gitu. Atau mungkin kamu menemukan dia bersama dengan orang lain, tripartit di sini. Jadi dia mesra dengan banyak orang, seperti tidak menjaga kesakralan komitmen kalian kalau udah menikah ya. Kalau yang belum menikah, kamu ngerasa kayak ini orang kok kayaknya mudah banget kesana kemari gitu. Jadi kamu pertanyakan lagi komitmen dia gitu. Kamu pertanyakan lagi keseriusan dia. Itu kalau yang masih pacaran ya. Dan di sini ada Ace of Pentacles, ini komitmen. Kamu sepertinya kamu evaluasi kembali keyakinan kamu untuk dia. Apakah dia layak menerima komitmen yang ingin kalian bangun bersama-sama, itu kalau yang masih pacaran ya. Kalau yang sudah menikah ngerasa bahwa apakah komitmen ini bisa saya pertahankan atau tidak, apakah komitmen ini baik untuk saya gitu. Jadi kayak kamu evaluasi lagi, dan ini cukup bagus menurut saya karena kamu masih melihat diri kamu gitu loh, masih merasa perlu adil dengan diri kamu. Karena kadang-kadang kita kan kalau ada di hubungan toksik, apalagi kalau sudah menikah, biasanya kita akan banyak berkompromis, banyak untuk berbuat tidak adil sama diri kita sendiri. Tapi ini bagus ya, saya ngelihat kamu punya sedikit batasan, bahwa ini hal yang tidak boleh terlalu sering diberi kompromis atau sering diberi kesabaran. Ini hal yang prinsip dan tidak boleh dicederai oleh perilaku yang tidak adil gitu. Oke, so ini cukup bagus untuk kamu menurut saya. Memang kita semua harus ada batasan untuk jangan terlalu banyak berkompromis pada situasi yang prinsip gitu. Kalau udah hal yang prinsip dilanggar, ditabrak pagar-pagarnya ya, itu harus dievaluasi lagi gitu, harus dipertanyakan lagi gitu. Oke. So bisa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos di sini, Cancer, Pisces, Scorpio. Three of Cups di sini bisa juga tentang long distance, ingin bertemu gitu. Kayak misalnya kamu sama dia long distance nih, ingin ada momen kalian bertemu, tapi kok tidak terlihat gitu dari sisi dia untuk punya keinginan untuk kalian bertemu sehingga ada komitmen yang lebih baik. Saya melihat di sini kamu sudah tidak punya attention lagi sama dia. Bisa kamu mencari orang lain yang layak atau kandidat lain yang layak untuk kamu kasih komitmen kamu. Karena beberapa ini kan long distance dan masih pacaran ya, jarak jauh, ketemu lewat media sosial gitu. Jadi kalau diulur terus dan kalian tidak ketemu, ya komitmen itu tidak akan pernah terjadi. Dan kamu tidak mau menginvestasikan waktu kamu untuk dia yang gak jelas gitu. Nah ini bagus juga karena kamu punya rambu-rambu atau batasan yang kamu bangun sendiri untuk protection diri kamu, untuk bersikap adil sama diri kamu sendiri. Oke? Energi dia. The Hermit energy, The Star energy, Seven of Wands. Beberapa dealing dengan Aquarius, beberapa dealing dengan Virgos. Bisa energi aja. Energi dia baris kedua. So, The Hermit energy seseorang yang belajar dari masalah, melihat masalah atau situasi yang dia hadapi dengan jernih gitu, berkontemplasi dan mulai mengurai satu persatu dengan detail untuk melihat dengan bijaksana ya, dengan dewasa. The Hermit energy bisa juga kalian beda generasi, usia. Ini usia fisik ya, beda sekali dengan usia jiwa. Kalau usia jiwa, walaupun fisiknya masih muda, tapi kalau sudah punya kebijaksanaan, itu akan terlihat seperti usia tua di energi spiritual. So, ini secara fisik mungkin dia terlihat
lebih muda. Ini tidak bisa diukur dengan fisik ya. So dia belajar untuk menjadi dewasa ya. Ketika ini masa jeda yang baik menurut saya, karena dia belajar untuk melihat dirinya sendiri di sini. Apa kontribusi dia selama ini bersama dengan kamu sehingga kalian chaos gitu hubungannya. Oke. Dan ini kontemplasi ini adalah momen menarik diri untuk diri sendiri dan mulai mempertanyakan hal-hal yang harus dia benahi dalam dirinya. Karena The Hermit Energy juga adalah light worker. Light worker adalah orang-orang yang menebarkan cahaya. Ketika kita masuk pada keputusan untuk jadi dewasa, automatically jiwa kita akan melihat dengan jelas begitu. Dan ketika kita melihat dengan jelas, belajar melahirkan diri yang dewasa dalam diri kita, itu akan lebih enak gitu untuk melihat apa yang salah, apa yang harus dibenahi, tanpa ada pertarungan kata-kata di sana dari orang lain. Jadi dia belajar untuk melihat dirinya sendiri, berubah. Perubahan baik itu lahir dari dirinya sendiri, itu baik ya kalau menurut saya. Karena itulah proses untuk kesadaran itu bangkit adalah, itu harus lahir dari diri kita sendiri. Gak bisa orang lain mau ngomong sampai berbusa-busa, mau dia jabatannya hierarki dari orang yang punya pengalaman hidup, atau memang orang yang benar-benar bekerja sebagai tokoh masyarakat yang berusaha menyadarkan, itu tidak akan pengaruh kalau diri orang itu, diri manusia yang ditegur itu tidak mau berubah. Maka kalau ada perubahan yang lahir dari dalam diri, itu jauh lebih powerful, karena itu lahir dari dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang bisa melihat kesalahannya sendiri. Oke, dan tidak menyalahkan orang lain. So, di sini dia mulai untuk juga bisa membekukan hatinya untuk tidak flirting dulu. Mungkin ada rasa di mana dia agak sulit untuk jatuh cinta karena setelah dia melihat situasi dirinya dia, ternyata dia tuh jatuh cintanya sama kamu. Ternyata kamu yang terbaik. Mungkin sama dengan kamu dia nggak bisa lihat tuh, karena dia belum punya kesadaran. Tapi kehilangan kamu atau masa jeda ini, itu baik untuk dia karena akhirnya dia sadar bahwa kamu yang terbaik, bahwa dia jatuh cinta sama kamu. Nah, ini dia, ada kesadaran. Dan di sini ada the star, beberapa mungkin di link dengan famous people. Dia berharap bisa memulihkan hubungan. Dia berharap tidak melihat kamu hanya dari fisik aja, atau dari apa atribut yang kamu pakai, karena beberapa ini famous. Ya, bisa Gemini ini yang famous atau dia yang famous. Jadi tidak melihat orang dari atributnya, apa yang melekat di sana, tapi melihat seseorang itu dengan karakternya, dengan inner self-nya dia, dari dalam dirinya, mengenal secara karakter. Nah, ketika mengenal secara karakter berarti dia mengenal seseorang itu dengan autentik. Jadi tidak melihat oh dia punya jabatan, atau dia famous, atau dia punya materi yang berlimpah, enggak. Ya, itu semua tersingkirkan dengan melihat karakter aja. Nah, ini bagus banget karena ada kesadaran di sini melihat dengan jauh ke depan begitu, esensi dari manusia itu sendiri tanpa kemelekatan apapun di sana. Oke? So, dia ingin pulihkan hubungan di sini, tapi apa daya? Mungkin dia merasa kamu sudah membatasi diri, tidak lagi mau terkoneksi sama dia. Kamu sudah silent, dan dia ngerasa terbatas di sini. Ya, boundaries di sini, bisa juga lockdown dirinya. Jadi kayak dia sudah merasa bahwa terlalu tinggi tembok yang dia bangun selama ini dengan situasi yang dia buat jadi chaos. Oke, jadi mungkin dalam koneksi dia sama kamu itu, dia memagari hubungan kamu, koneksi dia dengan kamu tuh dengan egonya dia gitu loh.
Seven of Wands. Jadi dia pagarin semuanya nih dengan egonya dia. Kalian berdua bekerja untuk hubungan ini sebagai motor penggerak egonya dia. Kalau tidak mengikuti egonya, dia akan melakukan tindakan yang dia inginkan. Ini yang buat dia sulit banget untuk kembali ke kamu. Kesalahan dia seperti tembok tinggi untuk bisa dia runtuhkan agar bisa kembali sama kamu. Karena itu yang membatasi dia. Oke, so orang yang merasa bersalah. Ya, tapi bagus karena ada rasa bersalah. Banyak yang tidak punya rasa bersalah. Apalagi zaman sekarang krisis ekonomi, krisis finansial, orang-orang merasa paling menderita, merasa paling harus diperhatikan ya. Jadi itu mempengaruhi juga. Ya, kalau perut udah kosong, pasti pikirannya juga susah untuk berpikir jernih. Dia punya rasa bersalah di sini, Gemini. Ya, jadi ini yang kamu yang hopeless di sini, ngerasa tidak punya otoritas lagi dalam hubungan ini. Itu tuh itu mungkin karena kamu nggak tahu gitu bahwa dia merasa bersalah. Ya, makanya di sini dia bilang I wish I had treat you better gitu. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu dengan baik, tidak membentengi diri dengan ego sendiri, dan akhirnya chaos hubungannya. Kemudian di sini ada it was my fault but I blame in you. Nah, di sini ada energi The Hermit. Dia menemukan bahwa aduh banyak banget kesalahan dia dengan semua drama-dramanya dia. Jadi kacau balau hubungannya, jadi chaos di sini. Di sini ada I will wait for a sign from you, karena dia ingin pulihkan hubungan. The Star energy di sini. Dia masih melihat masa depan ada bersama dengan kamu, Gemini. Oke, so mungkin kamu ingin mendengarkan ini. Dan di sini ada you and I were too young. Kalau memang usianya sama-sama masih muda, memang masih banyak ledakan, belum stabil, masih sulit membedakan mana yang ego, mana yang hasil dari diri sendiri, sangat berbeda ya. Jadi kadang ego itu seperti jadi kayak kabut dalam hidup kita yang akhirnya kita tidak jernih melihat kebutuhan diri kita dan kebutuhan ego kita. Nah, itu yang dia rasain. Jadi memang selama ini berkabut ya dunia dia, karena dikelilingi oleh kabut-kabut ego diri sendiri dan sulit untuk menjernihkan kabut itu atau membedakan antara ego dan kebutuhan esensi dirinya sendiri. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, yes, dia, you are star in the heaven, Gemini. Dia masih melihat masa depan dengan kamu. Dia masih berharap hubungan ini dipulihkan. Oke? Arti hadir kamu. Three of Wands. Oke, susah payah ya. The Temperance energy. Oh, Ten of Swords. Ada Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Whatever bisa energi saja. Dia tahu bahwa dia sudah sangat mengecewakan kamu. Di sini bisa dia mengkhianati kamu dengan tripartite relation. Bisa juga dia bersikap banyak drama, memberi banyak racun toxic di sini untuk koneksi dia sama kamu. Dia tahu dengan jelas bahwa kamu kecewa, bahwa kamu nggak bahagia dengan dia, bahwa dia menimbulkan penderitaan dalam hidup kamu, bahwa dia membuat kamu merasakan sakit dan pahit di koneksi dia sama kamu, bahwa dia gagal membuat kamu merasa damai selama bersama dengan dia. Tahu dia, tahu. Jadinya di sini Three of Wands. Dia kayak orang yang bingung mulai dari mana gitu loh. Situasi yang chaos ini saya mulai perbaiki dari mana ya gitu. Mungkin itu yang ada di keinginan dia, desire-nya dia, passion-nya dia untuk kembali ke kamu gitu. Dari mana saya harus mulai?
Karena di sini belum ada tindakan. Ada masa atau fase di mana dia putus asa, dia nggak tahu lagi harus gimana. So di sini wait and see, tanda dari kamu. Karena percuma sia-sia ketika dia berjuang dan kamu nggak mau kembali lagi sama dia. Itu sia-sia. Nah, ketika pun dia melihat tanda dari kamu bahwa kamu masih mau terima dia kembali, izinkan dia masuk dalam hidup kamu lagi, bingung lagi dia gimana, mau dari mana gitu, memperbaiki semua yang udah hancur, berkeping-keping ini gitu. Bingung. Ya, tapi ini fase ya kalau menurut saya, fase orang yang merasa bersalah. Dan itu baik untuk dia. Kenapa? Yang momen kesadaran itu bangkit, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kayak ketika dia sulit merunut mulai dari mana, dan ketika dia memberanikan diri untuk memulainya, itu akan jadi memori banget buat dia untuk tidak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Karena perjuangan untuk memulai memperbaiki dari mana itu kan butuh kekuatan ya, inner powernya dia. Karena ini sudah rontok, udah runtuh, tembok egonya itu udah runtuh. Jadi ini akan jadi memori dan pelajaran yang sangat mahal untuk dia kalau menurut saya. Dan di sini ada the Temperance. I know we both love each other. So di sini ada Archangel Michael. Kamu selalu memberi cinta, dia menerima cinta saja. Karena dia tahu kamu cinta sama dia, kamu pasti berikan semua yang kamu miliki di sini. But Archangel Michael di sini ada sebagai wasit, utusan dari Sang Pencipta. Whatever you believe, di sini ada Archangel Michael yang berusaha untuk menyeimbangkan koneksi ini, karena ini strong connection, bisa soulmate, bisa twin flame. Jadi salah satu yang merasa terkoneksi dengan strong di sini yaitu kamu, karena kamu cinta tuh kamu ngasih semuanya, kesabaran, cinta, kasih sayang, kebaikan, materi, waktu, apapun itu kamu kasih karena ada dorongan cinta di sana. Dan karena dia tahu kamu cinta sama dia, so dia terima aja. Kenapa? Karena dia melihat itu dengan egonya. Dia tertutupi oleh kabut-kabut egonya itu. Dan dia akhirnya tidak bisa membaca apa kebutuhan kamu sehingga kalian saling melengkapi. Makanya dia sadar banget dia sudah mengecewakan kamu. Ten of Swords di sini. Ya, Gemini. So, I guess this is about good news for you. Setidaknya perpisahan ini berdampak pada inner self-nya dia. Oke, dia menjadi seseorang yang lahir baru, di mana kebiasaan buruk yang selama ini dipertontonkan selama koneksi dengan kamu menjadi bahan untuk dia reflection kembali, untuk melihat siapa dirinya sebenarnya gitu, seutuhnya dirinya, autentiknya dia, the truth-nya dia begitu, dari situasi dia dengan kamu. Kalau kamu tanya apakah dia berarti, yes, we have strong connection, Gemini. Nah, itu mungkin dia ngerasa kayak gitu. Kita punya kekuatan terkoneksi dengan cinta yang begitu kuat, meskipun aku menyalahgunakan cinta yang kamu berikan gitu. Mungkin dia ngerasa kayak gitu ya. Dan dia ngerasa kayak dalam sejarah hidupnya tidak ada orang yang mencintai dia seperti kamu mencintai dia di sini. The Temperance energy. Gak ada. Hanya kamu yang bisa mencintai dia. Seindah itu gitu, yang buat dia merasa bahagia, mau berkorban, mau mengalah, mau bersabar, mau tabah, mau memberikan segalanya, investasi waktu, apapun, perhatian, semuanya untuk dia. Dan dia balas dengan kekecewaan di sini, Ten of Swords. Itu dia tahu. Jadi kamu berarti banget. Di tengah keputusasaan dia, hampir menyerah di sini, Three of Wands.
dia masih berharap ada tanda dari kamu. Ya, seseorang yang ngerasa bahwa dia sudah buang emas di comberan gitu loh, ternyata itu emas atau berlian yang sangat bersinar dengan indahnya, memberi cahaya dalam hidupnya. Oke, so kamu berarti banget Gemini. Cinta kamu itu seperti air di padang gurun. Dia tidak pernah merasakan cinta dari orang lain seperti dia merasakan cinta yang kamu berikan. Oke, so dia harap tanda, ya kasihlah tanda ke dia kalau kamu mau balikan lagi sama dia. Tapi karena di sini kamu strength terbalik dan juga di sini ada Ten of Swords. Kamu kayaknya udah gak peduli lagi, sepertinya kamu udah berusaha untuk mencari pilihan lain. Ya, saya nggak tahu kamu mau ngasih dia kesempatan atau enggak. Udah terlanjur sakit, udah terlanjur kecewa. Oke. Bottom of the deck, Ten of Wands. Ten of Wands di sini tuh bisa juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Di sini bisa tentang keinginan untuk punya family, menikah. Kamu sudah punya ekspektasi sangat kuat untuk sebuah pernikahan dengan dia. Sudah jauh lah kamu mikir masa depan untuk bisa menikah sama dia, untuk bisa bertemu di sini. Kalau yang long distance, kalau yang sudah menikah, mungkin kamu sudah membayangkan kalian akan mencari rumah, jadi kalian tinggal bersama aja, nggak harus tinggal dengan orang lain begitu, dengan keluarga gitu. Ini kamu tuh ngerasa bener-bener punya impian masa depan dengan dia, ya. Dan kamu buktikan itu dengan semua tindakan kamu yang menurut saya berlebihan karena gerakan dari hati kamu, cinta di sini, ya. Kamu cinta sama dia. Dan di sini ada Three of Pentacles. Mungkin juga kamu ngerasa dia punya yang lain gitu, masih genit-genit sama orang lain, dan hati kamu tuh nggak kuat ngadepin dia yang masih flirting sana sini, belum menunjukkan kestabilan untuk bertahan pada komitmen. Three of Pentacles ini ketemu nggak saling bicara, diem-dieman, dan itu keputusan kamu. Cara kamu untuk menolak dia kembali masuk dalam hidup kamu adalah kamu abaikan dia, kamu silent treatment. Meskipun kalian ketemu teman, bisa beberapa ini teman satu kantor ya, didiemin gitu sama si Gemini ini. Kamu diem, kamu nggak ajak dia ngobrol. Jadi kalau ketemu pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak lihat, atau mungkin kalau bisa menghindar ya menghindar. Oke. But saya juga melihat kamu menunggu ada pilihan lain di sini kalau yang belum menikah. Kalau yang udah menikah, satu rumah udah nggak teguran, udah nggak mau lagi ngobrol. Ya, energi dari Queen of Cups di sini. Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kamu cinta sama dia. Queen of Cups ini cinta pakai hati, pakai perasaan. Tapi kalau udah kecewa, ya udah. Kamu udah berpikir masa depan itu dengan dia di sini. Oke, The Temperance, bisa Librans, bisa Taurus di sini. Karena kamu udah ngerasa nyaman dengan dia. Kamu mendewasakan diri kamu ya. Di sini ada mother figures, fathers figures, the temperance energy di sini. Jadi kamu udah melihat masa depan dengan dia, dan dengan prosesnya kamu mendewasakan diri kamu. Untuk jadi dewasa itu gimana? Harus punya material family, mothers, fathers figures, karena ini mau dibangun sebuah keluarga. Kalau yang udah menikah, kamu bekerja keras untuk pernikahan kamu ini bertahan dengan seluruh hal yang kamu curahkan, terutama cinta di sini. Queen of Cups. Berusaha jadi dewasa, jadi sabar, lembut mencintai karena kamu masih melihat masa depan dengan dia. Oke.
Ya, mungkin dia akan speak up, tapi saya ngelihat kamu udah nggak mau lagi percaya sama dia. Kamu nggak, seperti gini, kamu nggak yakin dia akan berubah gitu loh. Ada fase itu kayak putus asa ya, kayak putus asa sama dia ya, bukan putus asa dengan hidup kamu. The strength terbalik ini dia udah selesai gitu loh, nggak akan ada tindakan apapun, nggak mau lagi berjuang, walaupun masih ada powernya, tapi kayak udah nggak ada passion yang kuat, desire yang kuat di koneksinya dengan orang lain yang membuat dia merasa kecewa. Itu kamu. So kamu udah ngerasa bahwa dia tidak akan pernah berubah, better kamu cari pilihan lain. Kalau yang udah menikah, kamu ngerasa dia tidak akan berubah, better aku pisah sama dia, jadi single dan happy, daripada sama dia hidup gue jadi ribet, jadi ruwet, jadi banyak masalah, jadi banyak menderita. Ngapain? Itu kamu udah sampai di titik itu, di fase itu ya, Gemini. So ya, ini keputusan ada di tangan kamu. Saya ngelihat 2023 kamu single, even mungkin belum ada legalitas divorce kalau yang udah menikah. Karena kamu ngerasa, I'm happy when I single. Kenapa ketika dengan dia kok jadi banyak masalah, kok jadi menderita gitu loh. Jadi, dan saya ngeliat gini, ini bukan tentang materi. Ini tentang rasa damai, rasa dicintai, perasaan ya, karena Queen of Cups di sini tidak terpenuhi dari dia. Oke. Apapun keputusan kamu, but well, kamu sudah menjadi cahaya dalam hidup dia. Dia menyadari sisi dia yang gelap, ya, sisi dia yang dia ngerasa dia terlalu egois, dia ngerasa dia terlalu drama, dia tahu dia belum dewasa. Itu dari koneksi dia dengan kamu. Akhirnya dia belajar tentang autentiknya dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa bercermin dengan cermin kehidupan dia, bahwa sisi dia ini yang benar-benar akan membawa dia pada kesepian, karena nggak ada orang yang akan betah sama dia. Nggak akan ada orang yang bisa bertahan dengan karakter seperti yang dia mainkan dalam dirinya. Dan itu dia taunya di koneksi dia dengan kamu, Gemini. Menurut saya, perjuangan kamu tuh gak sia-sia. Kamu membuat orang lain yang terkoneksi dengan kamu ini, orang yang memperlakukan kamu dengan keliru ini, jadi sadar dan berubah. Itu poin banget. Kenapa? Itu kayak jadi karma baik kamu di masa depan, kalau menurut saya. Ya, jadi gak ada yang sia-sia dengan pengorbanan kamu, ya, Gemini. Ini ada saran. Darling Angels, clarify for Gemini. Arti hadir, energi Desember 2022. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Solar plexus chakra, it is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive way. Solar plexus chakra ketiga, warna kuning. Di sana tempat kita optimis meraih mimpi kita. Dengan chakra pertama, kedua, ketiga, itu kerjasama untuk menarik duniawi, sisi yang melekat pada tubuh kita. Chakra pertama, kedua, ketiga. Ketika ada situasi stuck di sana dengan negatif energi, negatif behavior, maka akan ada worry yang berlebihan, ketakutan yang kuat menguasai. Di chakra ketiga ya, warnanya kuning. Di sini ada Archangel Michael, so dia butuh energi ilahi, energi tertinggi untuk membimbing dia bahwa ketakutan dia tidak bisa memperbaiki situasi yang sudah chaos. Itu hanya ketakutan aja. Ketika dia mau berjuang untuk kembali memperbaiki semuanya, dia bisa. Jika dia mau menggunakan cara yang baru dan mau bersama-sama dengan kekuatan yang lebih tinggi, whatever you believe,
ya, divine guidance or Archangel Michael di sini akan membantu dia keluar dari ketakutan dan memulihkan dirinya, juga memulihkan koneksi dia dengan kamu. Bottom of the deck energi kamu, if you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs di sini. So nggak usah takut, nggak usah nervous ya. Apapun keputusan kamu di sini, jawaban doa kamu ada di law of attraction atau tarik menarik. Kalau kamu berpikir hal positif untuk masa depan, maka apa yang ada di pikiran kamu juga afirmasi positif yang selalu kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Tetap mengimani, tetap percaya apapun keputusanmu di depan sana dengan pikiran yang positif, afirmasi positif, itu yang akan kamu terima. Bukan tentang apa yang orang lain omongin ke kamu. Orang lain ngomongin buruk ke kamu, itu terjadi di hidup mereka gitu loh. Siapapun yang mengeluarkan ucapan yang buruk, itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu tidak mengucapkan hal-hal yang buruk untuk dirimu sendiri, itu tidak akan terjadi. Jadi jangan pikir-pikir tentang omongan orang lain. Pikirkan tentang omonganmu sendiri dan pikiranmu sendiri. Ya, jangan terpengaruh. Orang-orang yang bicara buruk, itu dia lagi narik energi untuk dirinya sendiri gitu loh ya, nggak usah dibawa pikir omongan orang. Karena di sini kamu ketakutan, mungkin ketika kamu pisah sama pasangan kamu banyak yang ngomongin kamu, Three of Pentacles di sini, mbak ya, mereka kan nggak tahu apa yang kamu hadapi. Oke, kita lihat ini dari Lightworker for Gemini, arti hadir Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Desember 2022. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, wisdom of the divine feminine. Kebijaksanaan dari energi feminine. Energi feminine itu kebijaksanaannya tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, kelembutan, feminine energy, perasaan. Jadi dia belajar jadi dia tuh ada di fase dia belajar untuk mengerti perasaan orang lain, atau juga untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau mencintai orang lain dengan hati, dengan perasaannya, bukan dengan egonya. Jadi dia belajar tuh pakai hati, gak hanya pakai logika. Itu kekuatan divine feminine tuh ada di cakra ke 4 ya. Cakra keempat itu tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, kesetiaan di sana, kesabaran, ketabahan, ketulusan. Kalau cakra jantungnya itu kotor, gimana caranya cakra jantung kotor? Yaitu tadi, kosong, gak ada cinta, apalagi mencintai diri sendiri, gak ada di sana. Nah itulah akhirnya dia bisa kejam sama orang lain. Tapi kalau udah terisi cinta untuk dirinya, dari dirinya, pasti dengan sesamanya baik gitu loh. Setidaknya tidak ada kerusuhan di sana, tidak ada huru-hara di sana. Oke. So inilah dia lagi ada kebijaksanaan tentang mencintai orang lain pakai hatinya. Oke, bottom of the deck, Amplong from mass consciousness. Ini kesadaran ya, kesadaran yang lebih tinggi. Jadi apapun yang udah kamu tabur di koneksi ini gak ada yang sia-sia Gemini. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.